العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Umdatul Ahkam, lebih dulu kita ingatkan bahwasanya malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, separuh Sya'ban. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana apabila datang lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, seperti malam ini ya, mulai Senin malam ini. Ittala Allahu ila khalqih, Allah pun melihat kepada para makhluknya. Kemudian yang Allah lakukan adalah dua. Yang pertama, fayaghfiru lil mu'minin. Allah berikan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Nah, berarti yang tidak diberikan ampunan adalah siapa? Nah, ini yang kedua. Wa yumli, dan Allah memberikan tempo lil kafirin, kepada orang-orang kafir. Selama masih kafir, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yada'u, dan Allah juga meninggalkan ahlul hikdi, orang-orang yang memiliki kedengkian, fi hikdihim, dengan sebab dengki mereka. Hatta yada'u, sampai mereka meninggalkan sikap dengki tersebut. Hadis riwayat Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, dan hadis ini derajatnya sahih. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, pada malam nisfu Sya'ban ini, malam yang sangat mulia, marilah kita memperbanyak amal soleh. Tidak ada amalan khusus, nggak ada, Pak. Amal soleh bebas nih. Zikir itu amal soleh, baca Quran itu amal soleh, sholat tahajud itu amal soleh, sodakoh itu amal soleh, semua amal soleh. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan amalan khusus dalam malam nisfu Sya'ban, tidak ada yang sahih. Contohnya hadis ini, idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, apabila datang malam nisfu Sya'ban, nada munadin, menyeru orang yang menyeru, yaitu malaikat, atau maksudnya ini adalah Allah. Hal, apakah min mustaghfirin, ada yang meminta ampun, fa'aghfirullah, akan saya ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti dikhususkan amalan istighfar. Hal min sa'irin fa'utiyah, apakah ada yang minta, saya kasih. Maka tidaklah ada seorang pun meminta sesuatu pada malam nisfu Sya'ban kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dua orang, orang yang berzina dengan farjinya dan orang yang musyrik, maka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya dhaif. Bolehkah kita perbanyak doa dan perbanyak istighfar pada malam nisfu Sya'ban ini? Boleh. Karena ini termasuk amal soleh. Jadi begini kaidahnya para ulama. Amal soleh itu setiap saat kita dihasung untuk melakukan. Apalagi kepada waktu-waktu yang utama. Pada malam nisfu Sya'ban, pada 10 akhir Ramadan, pada 10 awal Dzulhijjah, dan malam-malam atau waktu-waktu yang memiliki keutamaan lainnya. Ini sebagai pengingat ya, sehingga marilah kita banyak beramal pada malam ini, dan jangan sekali-kali kita menorehkan amal jelek pada malam nisfu Sya'ban ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, diampuni hamba-hambanya, malah kita menambah dosa. Nauzubillahi min syarri dzalik. Monggo Ustaz. Hadis 430, harus sebutan. Monggo. Qalahu thalatha marrat. Ya.
dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang bernama Abdullah bin Qais. Dia mengatakan, lamma tatkala ba'athahu, telah mengutusnya an-nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus ke mana? Ilal Yaman, ke arah Yaman. Untuk apa? Untuk dakwah tentu saja. Thumma kemudian atba'ahu, Nabi mengiringi Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabalin, dengan Mu'adz bin Jabal. Nah, jadi dua orang yang diutus ke Yaman untuk dakwah. Falamma maka tatkala qadima, datang si Mu'adz alaihi, kepada si Abu Musa. Alqa, Abu Musa memberikan ilaihi, kepada Mu'adz, wisadatan, bantal. Bantal ini bantal untuk duduk, Pak. Kebiasaan orang Arab, lesehan kemudian dikasih bantal, ya, karena apa? Supaya enggak kotor. Waqala, dan dia mengatakan, ingzil, silahkan turun, yaitu maksudnya turun dari kudanya. Waqala lahu, waqala lahu, kurang lahu di sini. Dan dia berkata kepada Mu'adz, ingzil, turunlah, yaitu dari kuda. Wa idza, ternyata rajulun, ada seorang laki-laki, indahu, di hadapan Abu Musa, muthaqun, diikat. Qala, Mu'adz bertanya, ma hadza, apa ini? Kenapa ada orang diikat? Qala, Abu Musa menjawab, kana, adalah orang ini Yahudiyan, asalnya Yahudi. Fa aslama, lalu masuk Islam. Thumma, kemudian tahawwada, menjadi Yahudi lagi, berarti murtad, Pak. Qala, Abu Musa mengatakan, ijlis, silahkan duduk. Qala, Mu'adz mengatakan, la ajlisu, saya tidak mau duduk. Hatta, sehingga yuqtala, orang ini dibunuh. Qada'ullahi, ini adalah keputusan dari Allah Azza wa Jal, wa qada'u, dan keputusan dari Rasulihi, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qalahu, cara membacanya gitu ya. Dia mengucapkan kata-kata ini thalatha marratin, sebanyak 3 kali. Fa umira bihi faqutila. Lalu diperintahkanlah terhadap si Yahudi tadi, si murtad tadi, faqutila, lalu dia pun dibunuh. Al-hadis, ini karena hadisnya diringkas, maka ditutup dengan kata-kata al-hadis. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan lupa kemarin itu babnya membahas 3 masalah. Silahkan dilihat pada halaman sebelumnya. Di situ ada Kitabul Bughati wal Imamati war Riddah. Kitab tentang pemberontak. Ini sudah kita bahas kemarin. Yang memberontak terhadap pemerintah yang sah. Yang kedua tentang imamah, yaitu imamah uzma atau khilafah atau amirul mukminin. Yang ketiga adalah riddah, tentang murtad dari agama Islam. Nah, hadis yang kita baca ini berkaitan dengan murtad dari agama Islam. Bahwasanya kalau ada orang murtad dari agama Islam, maka hukumannya adalah apa? Yuqtal, dibunuh. Ini jelas sekali, dia mengatakan, la ajlisu hatta yuqtal. Saya tidak mau duduk sebelum orang ini dibunuh. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama, apakah hukum ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan atau hanya laki-laki saja? Pendapat jumhur, laki dan perempuan sama, murtad dibunuh. Karena dalam Islam tidak dibedakan hukum antara laki dan perempuan. Madhab Hanafi membedakan, kalau laki-laki dibunuh, kalau perempuan dibuih sampai dia mati. Nah, dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, man, barang siapa yang baddala dinahu, mengganti agamanya, yaitu murtad maksudnya, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Nah, hadis ini menguatkan pendapat jumhur, bahwa yang dibunuh adalah laki dan perempuan, karena man itu namanya isim mausul, menunjukkan umum. Ya. Siapapun juga. Nah, laki-laki murtad, bunuh. Perempuan murtad, bunuh. Ini umum. Ya. Tetapi yang membunuh ini adalah khalifah atau pemerintah, Pak. Sekarang tidak ada khalifah, ya berarti de facto-nya sekarang yang memimpin di suatu negara adalah presiden. Nah, berarti presidennya yang menegakkan hukuman had ini. Sehingga ini termasuk ahkam sultaniyah. Kalau ada khalifah, khalifah, Pak. Nggak ada khalifah, nah de facto-nya siapa yang memimpin di negeri ini? Ya berarti mereka lah yang berkewajiban untuk menggantikan tugasnya khalifah karena tidak adanya khalifah ini. Nah, sehingga ini kewajiban kalau di Indonesia bagi Pak Prabowo untuk membunuh orang-orang yang murtad dari agama Islam. Kalau dia pindah dari Hindu ke Buddha, itu bukan murtad, Pak.
Dari Yahudi kepada Nasrani, Nasrani kepada Yahudi itu bukan murtad, itu sama-sama kafir nih. Makanya para ulama mengatakan apa? Al-kufru, kekafiran itu millatun wahidatun, satu agama. Jadi bukan banyak agama, satu agama. Hanya beraneka ragam. Seperti makanan, sama-sama makanan, tapi beraneka ragaman. Nah, kalau minuman itu adalah jenis yang lain. Nah, maka ini ada agama, ada dua, ada Islam, ada kafir. Yang kafir pindah kepada Islam, Muslim. Yang Muslim pindah kepada kafir, murtad. Nah, itu yang kita bahas adalah yang murtad ini. Sudah selesai alhamdulillah kitab ini. Kemudian kita lanjutkan kitab baru. Beliau mengatakan Kitabu Haddi Az-Zina. Kitab tentang hukuman had bagi orang yang melakukan zina. Monggo Ustaz. Dari Jabir radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki min Aslam, dari suku Aslam. Jadi Aslam ini jangan diartikan masuk Islam, Pak. Ini nama suku, suku Aslam. Atan Nabiya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyahida, lalu dia bersaksi ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Berapa kali? Arba'a, 4 kali syahadatin, persaksian. Annahu, bahwasanya dirinya qad zana, dirinya telah berzina. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Mudah-mudahan semua kita dijaga dari semua perbuatan dosa besar. Amin ya rabbal alamin. Fa'amara bihi, maka memerintahkan terhadap orang tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan untuk apa? Farujima, lalu dia pun dirajam. Nah, berarti diperintahkan untuk dirajam. Wa kana, dan adalah orang itu qad, sungguh, ahsana, dia telah muhsan alias sudah menikah. Wa fi lafdhin, dan dalam lafal yang lain, qala lahu, berkata kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanta, apakah kamu sudah muhsan alias sudah menikah? Qala, dia menjawab, na'am, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa di dalam Islam kalau ada orang berzina, maka hukumnya adalah apa? Dirajam. Tapi ada dua macam, Pak. Yang pertama adalah al-muhsan. Yang kedua adalah ghairul muhsan. Muhsan itu definisinya sudah nikah dan sudah jima. Berarti kalau baru jima, belum nikah, maka belum muhsan. Kalau sudah nikah belum jima, maka belum muhsan. Nah, orang yang seperti ini hukumannya satu, rajam. Adapun dalam hadis yang lain disebutkan dicambuk dulu, baru kemudian dirajam. Itu mansukh. Terus yang kedua adalah ghairul muhsan, orang yang belum muhsan, berarti yang masih perjaka, belum pernah menikah, belum pernah jima. Atau belum pernah menggabungkan antara nikah dan jima. Kalau baru nikah saja belum jima, belum muhsan. Sudah jima tapi belum nikah, nah, berarti belum muhsan. Ini hukumannya dua. Yang pertama adalah jalat, dicambuk 100 kali. Yang kedua adalah taghrib, diasingkan selama 1 tahun. Nah, maka untuk yang muhsan hukumannya 1. Untuk yang belum muhsan hukumannya 2. Dicambuk ini supaya kapok. Diasingkan ini supaya tidak ada yang membicarakan lagi, Pak. Kalau dia masih berada di tengah-tengah kampung itu, maka masih ada yang membicarakan. Akhirnya bisa menimbulkan kerusakan. Baik kerusakan kepada pelakunya sendiri, ya, jadi malas untuk apa? Ketemu orang, akhirnya nggak mau sholat jamaah ke masjid dan sebagainya. Nah, banyak masalah yang akan muncul dari sebab hal tersebut. Nah, maka supaya dia lupa dari perbuatannya, orang-orang juga lupa dari perbuatannya tersebut. Kemudian di sini disebutkan
Orang ini bersaksi sampai 4 kali saksi. Lah ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah persaksian ini harus 4 kali saksi? Persaksian maksudnya pengakuan. Ya Rasulullah saya berzina. Nah, ini mengaku 1 kali. Maka di sini ada 2 pendapat. Pendapat Imam Ahmad mengaku ini harus 4 karena sesuai dengan lafal hadisnya 4 kali. Pendapat mazhab Syafi'i pengakuan tidak harus 4 kali. 1 kali sudah cukup. Karena dalam kasus yang lain Rasulullah menyuruh orang yang dikatakan berzina untuk dicek. Ditanya, apakah betul berzina? Ternyata dia mengatakan betul saya berzina. 1 kali Pak, langsung dirajam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah berarti 4 ini bukan kewajiban, ini hanya untuk menguatkan saja ya. Jadi Nabi ingin apa? Betul-betul dia itu adalah jujur di dalam pengakuannya, bukan hanya sekedar kebingungan belaka dalam menghadapi masalah dia. Kemudian dalam hadis ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk dirajam, fa'amara bihi. Nabi nyuruh. Berarti ini Nabi tidak langsung merajam. Maka rajam itu boleh dilakukan dengan perwakilan. Pak Prabowo tidak harus merajam yang berzina secara langsung dengan tangannya. Boleh nyuruh saya. Hai Abu Zaidan, kamu menjelaskan rajam, sekarang kamu yang melakukan. Boleh Pak. Dan saya kalau disuruh maka insya Allah saya lakukan. Karena apa? Berarti sudah disahkan di negara, tidak akan ada keributan lagi karena sudah disahkan di negara. Kemudian di sini dikatakan ahsanta, apakah kamu sudah muhsan? Nah, berarti ini tabayyun dulu, Pak. Maka sebelum melakukan perajaman, maka harus tabayyun dulu. Apakah betul berzina? Barangkali tidak berzina. Barangkali hanya mencium saja. Karena mencium itu juga namanya zina, tapi zina kecil. Nah, tapi tidak menyebabkan rajam. Kemudian setelah itu, tabayyun yang kedua adalah, apakah kamu sudah muhsan? Apakah sudah menikah? Apakah sudah pernah jima ketika apa? Menikah tersebut? Nah, kalau tabayyun sudah jelas, baru silahkan dilakukan perajaman. Monggo Ustaz. Oh, ngoten. Nggih, oh sinta sama ahsanta boleh sama-sama. Ini dalam qiraah Quran 2 qiraah dalam surat An-Nisa wal muhsanat wal muhsinat. Semuanya boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia mengatakan anna anna bahwasanya an-nabiyya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu naha melarang antusafira bahwasanya bersafar al-mar'atu seorang wanita masirata perjalanan yaumaini dalam waktu 2 hari. Au qala atau dia mengatakan lailataini 2 malam. Nah, berarti ragu-ragu ya. Illa kecuali wa ma'aha bersama perempuan tadi zaujuha suaminya au dzu mahramin atau mahramnya. Taqaddama hadis ini sudah lewat fil haji pada kitab haji. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan tidak boleh bersafar sendirian kalau tidak ada mahramnya atau suaminya. Apa kaitannya dengan zina? Enggak ada kaitannya, Pak. Secara langsung enggak ada. Tapi maksudnya ini kalau dibiarkan itu bisa memunculkan zina. Wanita ini kan lemah, Pak. Sehingga dia harus ditemani oleh yang kuat, yaitu mahramnya atau suaminya. Suami ini bukan mahram, dia laki-laki ajnabi, tapi kemudian setelah menikah jadi halal. Nah, kalau mahram itu definisinya yang haram menikah selama-lamanya, itu namanya mahram. Perempuan dengan bapaknya haram menikah selamanya, berarti mahram. Perempuan dengan anaknya ini haram menikah selamanya, berarti mahram. Perempuan dengan masnya, dengan adiknya laki-laki, ya ini tidak boleh menikah selamanya, berarti apa? Mahram.
Nah, maka fungsi dari mahram ini adalah untuk penjagaan terhadap wanita supaya tidak terjadi perkosaan, pemerkosaan terhadap wanita. Nah, itu kaitannya dengan apa? Kitabu haddiz zani tadi. Maka tidak ada kaitannya secara langsung antara hadis ini dengan kitabnya. Kemudian, kalau kita lihat hadis yang lebih lengkap, kalimatnya ada tambahan, Pak. Dalam riwayat Muslim, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin wa la tusafiril mar'atu illa ma'a dhi mahramin. Nah, seandainya lafal ini yang ditampilkan oleh penulis kitab ini, maka yang berkaitan dengan bab malah kalimat sebelumnya. La yakhluwanna, jangan berkhalwat seorang laki-laki dengan seorang perempuan kecuali bersama mahram. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan kalau berduaan di tempat yang sepi, itulah yang disebut sebagai nama khalwat. Maka biasanya akan terjadi perzinaan. Nah, itu yang lebih berkaitan adalah kalimat pertama, seandainya beliau menampilkan riwayat yang ini ya, tapi beliau bukan menampilkan yang itu, beliau tampilkan yang riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata-kata ini, yaumaini au lailataini, safar 2 malam, 2 hari, ini bukan batasan, Pak. Safar 3 hari sama, safar 1 hari sama, kurang dari 1 hari sama. Pokoknya kalau safar harus pakai mahram. Karena itu silahkan panjenengan baca dalam kitab Sahih Muslim. Imam Muslim menampilkan beberapa hadis. Yang pertama, larangan perempuan safar 1 hari, larangan perempuan safar 2 hari, larangan perempuan safar 3 hari tanpa mahram maksudnya. Terakhir, larangan perempuan safar tanpa mahram, tidak disebutkan hari. Nah, maka kata guru kami, Syekh Muhammad Awamah, maksudnya Imam Muslim adalah 1 hari, 2 hari, 3 hari, ini semuanya bukan batasan. Jadi mau 1 hari, mau 2 hari, mau 3 hari, mau kurang, mau lebih, sama aja ya. Safar 1 jam tetap tidak boleh tanpa mahram. Misalnya dari Solo ke Jakarta, kan cukup 1 jam, Pak, naik pesawat. Nggak boleh tanpa mahram. Sehingga kata-kata ini, yaumaini au ini adalah qaidun ghairu mu'tabar. Satu penjelasan yang tidak mengikat. Tidak mengikat. Jadi tidak harus 2 hari, tidak harus 3 hari. Kemudian di sini disebutkan mahram. Mahram ini menurut mayoritas para ulama syaratnya harus sudah balik. Di seorang ibu ditemani oleh anaknya. Anaknya harus sudah balik. Balik itu apa? Sudah usia 15 tahun atau sudah pernah mimpi basah atau sudah tumbuh bulu pada kemaluan. Tiga ini. Apa namanya? Salah satu tandanya muncul dari tiga tanda ini. Ini menurut mayoritas ulama. Menurut sebagian kecil ulama, mahram tidak harus balik apabila dia sudah bisa menjaga. Dengan istilah lain adalah dia sudah murahik. Murahik itu apa? Menjelang balik. Balik misalnya usia SMA, Pak. Nah, dia sudah usia SMP. Atau misalnya balik usia SMP 3 tahun. Nah, dia apa? Kelas 3 SMP. Usia 3 tahun gimana? Kelas SMP kelas 3. Maka dia baru kelas 2. Ini murahik. Nah, panjenengan pilih pendapat yang mana terserah, tapi untuk keamanan pilih pendapat jumhur yang sudah balik. Karena itu kemarin saya tanya anak saya, Zaidan, anak pertama, sudah balik belum, Mas? Belum, Bi. Oh ya udah, berarti safar istri saya yang nganter. Seandainya sudah balik, udah saya tinggalkan anak saya yang menjaga dia karena dia sudah balik. Ini saya tidak mengikuti pendapat yang murahik ya. Tapi seandainya terdesak, bolehlah kita mengikuti pendapat yang mengatakan murahik pun boleh untuk menjadi mahram. Monggo, Ustaz. Ya. Dari Zaid bin Khalid
dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, berarti perawinya dua orang. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissati, di dalam kisahnya al-asifi, pegawai. Maksudnya pegawai yang berzina dengan istrinya bosnya, Pak. Qala, Rasulullah bersabda, waghdu, dan berpagi-pagilah, maksudnya pergilah, ya Unais, wahai Unais, ini nama sahabat Nabi, alam ra'ati, kepada istrinya, hadza, si orang ini, maksudnya si bosnya ini. Fa ini, maka jika tarafat, dia mengaku bahwa dia berzina, farjumha, maka rajamlah perempuan tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau perempuan sudah muhsan berzina dirajam. Dan hadis ini menunjukkan bahwa pengakuan zina tidak harus 4 kali. Karena di sini dikatakan i'tarafat, dia ngaku. Berarti tidak harus 4 kali. Kalau harus 4, Nabi pasti mengatakan fa ini tarafat arba'an. Kalau dia ngaku sampai 4 kali. Nah, tapi nggak disebutkan 4 kali. Kemudian di sini menunjukkan bolehnya merajam dengan perwakilan. Karena di sini Nabi menyuruh Unes. Jadi Nabi tidak langsung merajam. Dan saya belum pernah, Pak, melihat hadis Nabi merajam. Kalau ada yang menemukan, tolong dikirimkan ke saya. Ya. Nabi merajam sahabatnya. Saya belum menemu. Yang saya temukan adalah Nabi suruh sahabatnya merajam. Baik itu perempuan dalam kasus ini, atau perempuan dalam kasus Ghamidiyah, atau laki-laki dalam kasusnya Ma'is. Nah, itu semuanya Nabi tidak ikut merajam. Kemudian menunjukkan juga bahwa kalau ada isu seseorang berzina, tidak boleh langsung dihukum, Pak. Dicek dulu, benar enggak informasinya. Jadi ini kasusnya kan ada seorang laki-laki, dia perjaka, kerja di satu tempat, rumahnya bosnya. Bosnya ini punya istri. Nah, mungkin pas bosnya pergi, kemudian malah selingkuh sama istrinya bosnya ini. Kemudian ketahuan. Nah, kemudian si pemuda ini oleh Nabi SAW diputuskan, kamu dicambuk 100 karena kamu perjaka. Kemudian si perempuan ini oleh Nabi diutuslah Unes ini untuk bertanya, betul enggak kamu sudah berzina dengan laki-laki perjaga ini? Dia sudah ngaku kalau dia berzina. Nah, tinggal kamu ngaku tidak. Akhirnya dia ngaku, Pak. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa para sahabat pun manusia biasa. Mereka kadang-kadang melakukan khilaf. Zina ini adalah perbuatan dosa besar. Ada sahabat Nabi zina, ada. Tapi kemudian mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dari kisah ini jangan kita kemudian menganggap remeh para sahabat Nabi. Enggak. Mereka berzina tapi sudah tobat, itu sudah bersih. Jangan diungkit-ungkit lagi. Nah, sehingga kita membaca hadis ini bukan untuk meremehkan para sahabat ketika mengambil kesimpulan tadi, tapi mengambil kesimpulan ilmiah bahwasanya para sahabat tidak maksum, tidak seperti malaikat dan para nabi. Hadis berikutnya pada halaman 157. Nah, ini masuk kitab baru, Pak. Kitabu Haddi Al-Qadhaf. Kitab hukuman had bagi orang yang menuduh berzina kepada orang lain. Monggo, Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, ijtanibu jauhilah oleh kalian wahai umat Islam as-sab'atu juhal al-mubiqati, yang membinasakan, maksudnya dosa-dosa besar. Qila, ditanyakan, wa ma hunna, dan apa mereka itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi kalau enggak paham tuh tanya, apa? Jangan diam. Qala, beliau menjawab, asyirku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wasihru, sihir. Yang ketiga adalah waqatlun nafsi, dan membunuh nyawa, allati yang haram Allah haramkan, illa bil haqqi, kecuali dengan hak. Yang keempat adalah wa aklu, dan memakan
malil yatimi, hartanya anak yatim. Yang kelima, warriba, dan riba. Yang keenam, wattawalli, dan lari atau berpaling. Yaumaz zahfi, pada hari perang, enggak boleh. Maka melawan Israel jangan lari. Dan yang ketujuh adalah waqadfu, dan menuduh al-muhsanati, wanita-wanita yang baik. Jadi muhsanat di sini artinya bukan yang sudah menikah ya, tapi yang baik, yang baik-baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya menuduh orang berzina itu termasuk dosa besar. Dosa besar namanya ada dua. Yang pertama adalah al-mubiqat, pembinasa. Yang kedua namanya adalah kabair. Apakah dosa besar hanya 7? Karena di sini disebutkan 7. Tidak, tidak hanya 7. Karena dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabair, dosa-dosa besar itu, tis'un, 9. Nah, di sini Nabi menyebutkan 9. Riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Sementara hadis ini mengatakan 7, berarti 7 itu bukan batasan. Bahkan 9 juga bukan batasan, Pak. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, al-kabair ila sab'in aqrab. Dosa besar itu mendekati 70. Maksudnya bukan 7, tapi lebih tepatnya 70 karena banyaknya. Makanya Imam Zahabi menulis kitab judulnya Al-Kabair, isinya dosa-dosa besar, beliau kumpulkan sampai 70 dosa besar. Di antara dosa besar, kata Imam Zahabi, adalah isbal. Karena itu hati-hati, Pak, jangan mudah-mudah isbal, dosa besar. Isbal itu bagaimana? Kita melotorkan celana kita sampai lebih rendah daripada mata kaki. Ini mata kaki, kemudian ini sampai di bawahnya mata kaki. Enggak boleh. Ini. Maka di batasnya mata kaki. Ini. Jangan sampai lebih rendah. Ini dosa besar. Nah, sebagaimana kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kita bahas satu persatu dosa besar. Yang pertama adalah syirik. Dan ini sesuai dengan hadis yang kedua tadi. Rasul mengatakan a'dhamuhunna, yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sihir. Nah, dan sihir ini disebut kafir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Al-Baqarah 102. Dan tidaklah kafir Nabi Sulaiman, tapi setanlah yang kafir. Kenapa? Mereka mengajarkan kepada manusia akan sihir. Nah, disebutnya sihir dengan istilah kafir, menunjukkan sihir termasuk dosa besar. Yang ketiga adalah membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah. Misalnya orang muslim, tidak boleh dibunuh kan? Nah, maka tidak boleh dibunuh. Ini termasuk dosa besar. Bahkan, menurut para ulama, dosa besar yang kedua setelah syirik, itu adalah membunuh. Mereka berdalil dengan surat Al-Furqan ayat 68. Allah mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, ini syirik, wala yaqtuluna an-nafsa, ini membunuh, wala yaznun, ini zina. Nah, berarti urutannya dosa besar 3 ini. Syirik, membunuh, zina. Karena itu di sini Nabi sebutkan yang ketiga, ya, membunuh. Kalau dalam riwayat yang lain Nabi sebutkan membunuh ini yang kedua, wa qatlun nafsi, ini yang kedua, sesuai dengan urutan ayat tadi. Kemudian yang keempat adalah memakan hartanya anak yatim. Ini dalam Al-Quran diancam dengan neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara. An-Nisa 10. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, tiada lain memakan dalam perut mereka akan api neraka. Nah, semua yang diancam dengan neraka ini dosa besar. Makanya para ulama mengatakan 4 kalau diancamkan dalam dosa berarti dosa besar. Neraka, laknat, murka, hukuman had. Ini dosa besar. Kemudian yang kelima adalah riba. Nah, riba ini baik yang mengambil maupun yang memberikan, Pak. Kita pinjam dari bank 1 juta, kembalinya 1.100.000. Berarti kita ngasih, masuk riba. Dosa besar.
Banknya dosa besar, kitanya dosa besar. Kitanya pemberi makan riba, banknya pemakan riba. Atau dibalik ya. Kita nyimpan uang di bank. Kemudian akadnya bukan mudharabah. Kalau mudharabah bagi hasil kan masih boleh. Ya. Meskipun kalau bank kita perlu berhati-hati ya. Mudharabah tenanan pora. Ya. Atau hanya namanya tok mudharabah, padahal tidak. Ya. Nah, maka kalau kita menabung uang di bank, kemudian ada bunganya. Setiap bulan mana? 1 juta menjadi 1.100.000 atau 1.010.000 misalnya. Nah, anak-anaknya ini haram. Kita ambil berarti kita makan yang haram. Banknya memberi makan yang haram. Nah, jadi bank itu bisa pemakan, bisa pemberi makan. Kitanya juga bisa pemakan, juga bisa pemberi makan. Tergantung akadnya bagaimana. Nah, maka jangan riba. Dan tadi di Gunung Kidul, kita kajian tentang fikih sholat. Itu salah satu yang disebutkan dalam kitab itu adalah hendaklah yang jadi imam itu orang yang baik secara zatnya, secara sifatnya, dan juga secara nasabnya. Nah, kemudian salah satu penjelasannya adalah bahwa sifatnya yang baik atau perbuatannya yang baik itu bukan orang yang melakukan dosa-dosa besar. Nah, maka pelaku dosa besar dalam hal riba ini adalah misalnya orang kerja di bank, itu jangan sama sekali disuruh jadi imam, Pak. Dia nyumbang banyak untuk masjid, tapi kerja di bank, jangan suruh jadi imam. Kenapa? Imam harus orang yang baik, bukan orang yang makan harta riba. Kemudian yang keenam adalah lari pada saat perang. Nah, maka hukumnya haram lari dari perang. Kecuali kalau 1 lawan 10, boleh lari. 1 lawan 3 boleh lari. Tapi 1 lawan 2 tidak boleh lari. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alimma anna fiikum dha'fa. Fa iyyakum minkum mi'atun shabiratun yaghlibu mi'atain. Kalau jumlahmu 100, sabar bisa mengalahkan 200. Nah, berarti 1 lawan 2. Nah, ini enggak boleh lari, Pak. 1 lawan 3 boleh lari. Karena apa? Karena tidak merupakan kemampuan kita. Kemudian yang ketujuh adalah waqadhful muhsanat, menuduh berzina terhadap wanita yang baik. Nah, kata-kata muhsanat ini di sini terjemahnya adalah wanita yang baik, bukan wanita yang sudah menikah. Al-muhsan itu memiliki 3 makna. Makna pertama adalah al-afif, orang yang baik yaitu menjaga diri dari maksiat. Wa huwal muraduhuna, dan itu yang dimaksud pada hadis ini. Makna yang kedua, muhsan itu adalah al-mutazawwij, orang yang sudah menikah. Makna yang ketiga, muhsan itu adalah al-hur, merdeka. Nah, maka kalau nemu kata-kata muhsan, hati-hati, Pak. Ini terjemahnya apa ini? Apakah terjemahnya orang merdeka? Apakah terjemahnya orang yang sudah menikah? Apakah terjemahnya orang yang baik-baik, yang apa? Meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Cuma ada satu hadis dalam kitab ini, kita lanjutkan Kitabu Haddi As-Sariqah. Kitab hukuman had bagi orang-orang yang melakukan pencurian. Hukuman had untuk pencurian. Monggo, Ustaz. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqta'u, tidak boleh dipotong, yadus sariki, tangannya orang yang mencuri, illa kecuali fi pada rubu'i seperempat dinarin dinar fasa'idan atau lebih. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang maling karena dia termasuk dosa besar, maka dihukum dengan hukuman had, yaitu dipotong tangannya. Kata-kata dipotong tangannya, ini sama dengan hukum-hukum di atas tadi. Semua hukuman had itu yang boleh melakukan adalah penguasa. Semua kita nggak boleh, rakyat nggak boleh. Ya. Itu hanya hukum khusus untuk para penguasa. Kemudian yang dimaksud tangan ini adalah sampai pergelangan sini, Pak. Jadi yang dipotong bukan sampai di siku, bukan sampai di ketiak. Ya. Padahal ini semuanya termasuk tangan. Tapi yang dimaksud adalah pergelangan. Dan kalau mencuri, maka pertama kali mencuri dipotong pergelangan tangan kanan. Kedua kali mencuri dipotong pergelangan kaki kiri.
Mencuri yang ketiga, tangan kiri di pergelangannya. Mencuri yang keempat, kaki kanan di bagian pergelangannya. Jadi bersilang. 1, 2, 3, 4. Dari mana dalilnya? Dari perbuatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Maka ini termasuk sunnahnya khulafa. Kemudian yang dimaksud mencuri, itu definisinya adalah sariqah, itu adalah akhdu, mengambil, mali, hartanya, al-ghairi, orang lain, khufyatan, secara sembunyi-sembunyi, min, dari, hirzi mithlihi, dari tempat yang terjaga. Nah, jadi harus hartanya orang lain, Pak. Kalau hartanya sendiri kita ambil, bukan termasuk maling. Kemudian ngambilnya sembunyi-sembunyi, karena belum diizinkan. Kalau sudah diizinkan, silahkan, bukan maling namanya. Maka kalau tidak sembunyi-sembunyi, namanya bukan maling. Kemudian min hirzi misli, dari tempat yang terjaga. Nah, maka misalnya kalau ada uang di dalam dompet diambil, nah ini maling. Terjaga tempatnya. Sehingga kalau dia itu misalnya mengambil di tempat yang tidak terjaga, bukan maling. Mengambilnya tidak sembunyi-sembunyi, seperti rampok. Nah, itu bukan maling. Dia berada di tengah jalan, mencegat orang, kemudian dengan senjata tajam, mencegat orang-orang, suruh memberikan hartanya. Ini bukan maling, maka tidak dipotong tangannya. Kok penakmen, perampok tidak dipotong tangannya? Bukan penakmen, Pak. Memang itu bukan maling. Tapi hukumannya bisa lebih berat. Hukumannya bisa dipenggal apa? Lehernya. Lihat nanti ayatnya dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah. Kemudian tempatnya harus terjaga. Sehingga kalau tempatnya tidak terjaga, maka ini bukan maling. Meskipun dalam bahasa kita sehari-hari disebut maling. Panjenengan lupa naruh kunci motor masih nyantol di motor. Kemudian pengajian di sini. Habis itu sholat, Pak. Nah, malingnya lewat, melihat motor masih ada kuncinya, langsung diambil. Itu dalam bahasa sehari-hari maling. Tapi dalam bahasa syariat bukan maling. Kenapa? Karena bukan min hirzi mislih, karena tidak terjaga, yaitu panjenengan malah siapkan apa? Kuncinya. Tapi saya jujur ya, ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mensyaratkan harus tempat terjaga barangnya. Sebagian ulama tidak mensyaratkan. Berarti kalau mengikuti pendapat yang tidak mensyaratkan, maka si maling motor tadi juga bisa dipotong tangannya. Kemudian di sini nisabnya adalah 1/4 dinar. Nah, berarti di bawah 1/4 dinar tidak bisa dipotong tangannya. Sekarang seandainya ad-dinaru, 1 dinar itu adalah 4 malayin, 4 miliun, 4 juta. Fanisabus sariqah, maka nisab pencurian berapa? Miliun, 1 juta. Itu kalau 1 dinar 4 juta. Karena katanya dinar ini naik terus, Pak. Terakhir yang saya lihat itu 1 dinar sekitar 4 juta. Nah, berarti 1 juta ke atas dipotong tangannya. Ini laptop dimaling orang, potong tangannya. Karena ini nilainya bisa lebih dari 1 juta. Kacamata ini, Pak, dimaling, Pak, oleh seseorang. Enggak ada potong tangan. Kenapa? Kurs 1,50, murah. Ini dimaling ini, enggak ada potong tangan. Ini katanya 250.000. Tapi kalau yang miliknya media ini 1 juta. Nah, maka yang ini dimaling, potong tangan. Yang ini dimaling, enggak potong tangan. Nilainya beda. Meskipun barangnya sama. Sama-sama perekam. Satunya harga 1 juta, satunya harga 250.000. Nah, jadi hukum Islam itu sangat-sangat jelas. Tidak abu-abu. Hukumnya sangat jelas sekali. Monggo, Ustaz. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qata'a, memotong. Memotong siapa? Tangannya pencuri, tapi enggak disebutkan. Fi mijannin, karena satu perisai tameng, dimaling. Qimatuhu, yang nilainya tameng tadi, wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, thamanuhu, harganya tameng tadi adalah salah satu darahim, 3 dirham. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa hadis ini ditaruh nomor 2 bukan nomor 1? Karena
salah satu darahim, 3 dirham, ini bukan menjadi pedoman. Yang menjadi pedoman adalah hadis yang sebelumnya, yaitu rubu' dinar, 1/4 dinar. Sehingga kita tidak boleh mengatakan nisab pencurian adalah 3 dirham. Tidak benar. Karena ini bukan pedoman. Lah kenapa di sini disebutkan 3 dirham? Karena zaman dulu 3 dirham itu senilai dengan nisfu dinar, separuh dinar. Jadi zaman dulu 1 dinar itu senilai 12 dirham. Sehingga seperempatnya adalah apa? 3. 3 kali 4, 12. Jadi zaman dulu naik turun ya, dirham itu. Kadang 10 dirham sama dengan 1 dinar. Kadang 12 dirham sama dengan 1 dinar. Nah, pas itu senilai 12 dirham. Sehingga di sini Nabi mengatakan 3 dirham. Adapun kalau sekarang kita terapkan 3 dirham dipotong, nah itu banyak yang kepotong tangannya, Pak. Karena 1 dirham saya dulu beli sekitar 50.000. Nah, berarti 3 dirham 150.000. Maling kacamata saya, potong tangannya. Nah, kebanyakan yang apa? Dipotong tangannya nanti. Inilah yang dapat kita pelajari, betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, dan jangan lupa ini malam nisfu Sya'ban, perbanyak amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dan memasukkan ke dalam jannahnya tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo, Pak.